Berhati-hatilah kepada kemunafikan. Dunia ini bisa dibawa ke arah yang salah. Hidup ini bisa diarahkan pada sesuatu yang salah kalau dunia ini dihuni oleh orang-orang munafik. Kalau saya tanya dari sini, angkat tangan yang munafik, pasti tidak ada. Tapi hati-hatilah dengan mereka yang di luar gereja ini yang munafik. Kenapa? Munafik itu apa? Munafik itu apa? Munafik itu omong lain bikin lain. Maka kita perlu bertobat dari omong lain bikin lain. Tuh, bertobatlah dari omong lain bikin lain. Bagian pembacaan firman untuk kita renungkan terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak saja mendengarkan firman, tapi merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Shalom. Di luar khotbah ini, saya mau terima kasih buat anak-anak sekolah minggu tadi. Mereka buat banyak orang tua menangis pagi ini, saya kira. Ada hal yang luar biasa. Dan mungkin itu yang dipikirkan orang tua bertahun-tahun. Soal anak-anak mereka yang di satu sisi mereka berdoa supaya anak-anak itu berhasil, punya pekerjaan, ada dalam kesibukan. Tapi di satu sisi karena kesibukan itu mereka mulai melupakan bercerita dan agak sedikit dekat dengan orang tua. Saya kira banyak orang tua bersyukur oleh apa yang disampaikan oleh anak-anak pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak. Untuk khotbah sekarang, saya ingin mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, tidak ke atas? Kenapa? Ya jawabannya gampang. Orang-orang sekolah bilang itu karena gaya gravitasi. Betul, tidak salah. Buah kelapa jatuh ke bawah karena gaya gravitasi. Tapi ada jawaban yang sedikit menggoda iman. Untuk orang kembali merenungkan, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, tidak ke atas? Buah kelapa jatuh ke bawah karena yang makan ada duduk di bawah.
Itu jawaban. Ya. Memang karena yang makan ada duduk di bawah. Maka ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya, tidak lupa Tuhan menciptakan gaya gravitasi. Anda bayangkan kalau dunia diciptakan secara luar biasa dan gaya gravitasi dilupakan oleh Tuhan. Buah kelapa jatuh ke atas semua. Susah kita. Mau tinggal di mana, jalan bagaimana, bawa otot ke mana, motor kan tidak bisa. Itu berarti bahwa jauh sebelum ada sesuatu, memang Tuhan mengingat umatnya. Tuhan sadar betul kenapa dunia diciptakan, kenapa semua dibuat, kenapa manusia diciptakan. Tuhan punya rencana bagi manusia. Dan karena rencana indah bagi manusia itu, tidak satu titik pun dilupakan oleh Tuhan. Karena dia mau tuh manusia bahagia. Dia mau manusia senang. Toh kalau dalam perjalanannya ternyata manusia tidak senang, tidak bahagia, dia pun salah bukan di Tuhan. Karena detail Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ada kemungkinan kesalahannya ada pada manusia. Supaya apa? Ada dua kata yang kalau kata-kata ini pakai kata dasar sama artinya. Kata betul dan benar. Betul dan benar punya arti yang sama. Tapi kalau sama-sama diberi awalan dan akhiran, ke dan an, maka mereka punya arti beda. Yang betul akan menjadi kebetulan, dan yang benar akan menjadi kebenaran. Kalau Anda diciptakan sebagai manusia, itu bukan kebetulan, itu sebuah kebenaran. Kalau Tuhan menjadi Tuhan kita, itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Dan kalau Anda punya suami, punya muka begitu dan sifat begitu, bukan kebetulan, itu sebuah kebenaran. Kalau Anda punya istri cerewet minta ampun, itu juga bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Supaya apa? Sadar bahwa di dalam Tuhan memang tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan itu semua ada dalam kebenaran. Supaya orang belajar hidup benar dan hidup di dalam kebenaran, tidak menjauhkan dirinya dari kebenaran. Karena apa? Banyak orang selalu berkata dari kata kebetulan, kebetulan, kebetulan. Hari ini tidak bisa. Hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Kita tidak lagi ada dalam situasi kebetulan. Kita ada dalam sesuatu situasi kebenaran. Yesus ada dalam penderitaan menuju salib untuk pengampunan dan penebusan dosa manusia. Itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Dan siapa percaya kepada hal itu, dia sementara percaya kepada kebenaran itu. Saudara-saudara, kita membaca bagian firman ini. Yesus sadar betul bahwa beberapa waktu lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Dia akan ke Yerusalem menjalani sebuah masa yang sukar sulit. Dan itu sangat mengganggu iman dari murid-muridnya. Itu mengganggu iman dari orang-orang percaya. Karena itu dia mau menegaskan sesuatu bagi mereka. Mereka yang orang-orang sederhana itu akan berhadapan dengan para ahli Taurat. Mereka akan berhadapan dengan para pemimpin negeri, para penguasa. Mereka akan berhadapan dengan tekanan hidup yang sangat sulit. Dan karena Yesus tidak mau mereka tergoda dan jatuh, mereka harus jalan terus pada jalan yang Tuhan siapkan karena ada rancangan damai sejahtera bagi mereka. Maka beberapa hal ini Yesus mau mereka ingat baik-baik. Maka sampailah kita pada pengajaran ini. Sebenarnya pengajaran ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 hanya dibagi di dalam 3 hal saja. Untuk masing-masing kita renungkan apa maksudnya Tuhan memberikan pengajaran ini. Karena sekarang kita tidak lagi bertatap muka dengan Tuhan. Kita lagi mau beriman kepada Tuhan yang tidak kebetulan, tapi ini sebuah kebenaran. Apa yang ingin saya katakan? 1, Yesus mau mengajar murid-muridnya. Dia mulai dengan kata ini sebenarnya. Waspadalah. Waspada itu apa? Waspada itu hati-hati. Hati-hati untuk semua hal. Hati-hati ketika bicara. Hati-hati ketika ambil sikap. Hati-hati ketika mengambil keputusan. Hati-hati ketika bergaul. Hati-hati ketika berusaha. Hati-hati ketika bekerja. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal.
Supaya kamu tidak merasa bahwa ini sebuah kebetulan, tapi ini sebuah kebenaran. Maka berhati-hatilah. Tapi lebih masuk sedikit, Yesus mau supaya mereka hati-hati terhadap satu hal saja. Apa? Berhati-hatilah kepada kemunafikan. Dunia ini bisa dibawa ke arah yang salah. Hidup ini bisa diarahkan pada sesuatu yang salah kalau dunia ini dihuni oleh orang-orang munafik. Kalau saya tanya dari sini, angkat tangan yang munafik, pasti tidak ada. Tapi hati-hatilah dengan mereka yang di luar gereja ini yang munafik. Kenapa? Munafik itu apa? Munafik itu apa? Munafik itu omong lain bikin lain. Maka kita perlu bertobat dari omong lain bikin lain. Tuh, bertobatlah dari omong lain bikin lain. Dan kemunafikan ini sebenarnya Yesus arahkan kepada dua hal ini. Satu, murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tidak boleh munafik. Tidak boleh omong lain bikin lain, tidak boleh. Lurus saja. Benar-benar, salah-salah. Tidak boleh munafik. Kalau tidak di muka nanti manis sekali, di belakang tidak bagus. Dan itu betapa menyesakkan dada. Bayangkan kalau Anda punya suami yang munafik. Rasa saya kepingin tinggal di rumah sebelah saja. Tapi tidak boleh. Bayangkan kalau punya istri yang munafik, punya sahabat-sahabat yang munafik, punya kelompok yang munafik, tidak bagus. Kalau ada murid Yesus yang munafik, maka sesungguhnya dia seperti kuburan. Kuburan itu dia keluar keramik, waktu pasang pakai doa, tapi dia isi bangke. Jangan mau jadi orang munafik. Munafik itu seperti saya pakai bedak. Saya waktu baru pakai itu bagus memati. Lihat dari jauh mengkilat ke neon. Tapi mulai panas jalan kok keringat mulai turun. Bawah itu bedak semua tinggal lubang-lubang saja. Dan betapa tidak indah. Karena itu sejak awal Tuhan bilang hati-hati dengan kemunafikan. Tidak bisa. Dan ternyata Tuhan tahu. Banyak murid Tuhan sekalipun tergoda untuk hidup dalam kemunafikan. Karena itu gampang saja. Di manakah kita menemukan keaslian? Di rumah. Ini pendeta-pendeta dong kalau mau tahu dong baik kok tidak. Jangan tunggu do khotbah. Kalau khotbah pasti bagus. Coba tinggal dong satu rumah. Baru bisa dipastikan munafik atau tidak. Munafik atau tidak. Yang asli itu ada di rumah. Semua akan asli. Tidak ada kemunafikan. Maka mari kita bikin sebuah gerakan. Gerakan kembali ke rumah. Ya. Jangan gerakan menuju ke tempat lain. Bikinlah gerakan kembali ke rumah dan keluarga. Kalau di rumah tidak munafik, di jalan tidak munafik, di gereja tidak munafik. Asli. Kadang-kadang botong sampai gereja dia botong omong, subukan botong lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam itu. Tapi di rumah dia panggil dia suami. Weh, lo so tidak asli lagi. Bayangkan kalau murid Tuhan berjalan dalam keadaan ini. Hidup menjadi agak sulit karena tiap-tiap hari menipu diri, tiap-tiap hari menipu diri, dan tidak akan ada orang nyaman dengan menipu terhadap diri sendiri. Tidak akan ada orang. Mulailah dalam sebuah keaslian. Itu satu. Tapi juga tekanan firman ini ada pada hati-hatilah terhadap ragi, dan dia sebutkan ragi itu adalah kemunafikan orang-orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Farisi adalah golongan ahli Taurat, para rabi dan guru-guru agama. Itu golongan khusus dalam masyarakat Yahudi yang tahu benar segala sesuatu tentang hukum-hukum Taurat.
Dan hati-hatilah terhadap kemunafikan mereka yang sok beriman. Hati-hatilah terhadap mereka yang sok beriman. Sebenarnya itu yang mau dikatakan. Sebab apa? Kepada mereka yang sok beriman ini semua akan jadi bias. Anda datang kepada saya bercerita tentang masalah pribadi. Karena saya seorang munafik. Saya dengar dengan baik. Cuma, mari kita berdoa ya. Pas dia pulang, kita panggil ame satu kasih tahu. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya itu. Maka lebih parah kemunafikan orang-orang yang sok rohani. Itu lebih parah. Lebih baik benar-benar tidak rohani daripada sok rohani. Bayangkan kalau pendeta belum khotbah dia angguk. Dan kemudian dia pulang dia jadi orang pertama yang paling bikin kacau dalam rumah tangga. Itu hal yang tidak baik, betul. Tapi tidak ada yang begitu di sini Maksudnya tidak ada satu banyak. Tidak ada kata lain. Hanya satu kata terhadap kemunafikan ini. Sebagai hamba Tuhan saya katakan bertobatlah. Kalau tidak bertobat, berobatlah. Ada sakit dia secara rohani. Supaya nanti ketika orang tua sakit sama video tadi itu tidak urus dalam kemunafikan. Urus dalam ketulusan. Tidak munafik. Sebab kalau dapat anak mantu yang munafik, dia senyum baik. Tapi keluar dia bilang, daripada waktu hidup kau menderita lebih mati ya. Kasihan itu anak mantu dia kepingin dapat warisan saya. Tidak bagus itu. Tidak indah. Tidak indah. Saudara-saudara, kita nanti tergoda dengan kemunafikan. Tergoda dengan kemunafikan. Kenapa? Karena dunia menawarkan banyak sekali hal yang indah. Begitu. Banyak hal yang indah. Tapi kalau orang mulai dan tidak munafik, aman. Aman itu. Kalau dia pun suami setia, tiap hari jalan tugas di mana-mana, ya itu dia akan jalan dalam kesetiaan. Biar dia ke Jakarta, tidur di satu hotel berbintang, spray dari Sutra, dia punya sarung bantal Sutra, semua dari Sutra berbau harum, tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah yang mungkin bau ludah, bau keringat, tapi dia tahu betul, dia tidak munafik, betul, dia tidak munafik. Karena apa? Banyak botong yang di muka nih malaikat sukalah, tapi di luar tuh aduh Tuhan ancur. Dan itu dia butuh sebuah pertobatan baru. Kalau tidak bermasalah. Saudara, bertahun-tahun kita diberitakan penderitaan Kristus itu sempurna bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu kasihilah seorang dengan yang lain. Tapi data Polda NTT mengatakan hal yang sederhana. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka saya hampir tidak percaya dengan pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang. Kenal pasti sayang, belum tentu. Karena apa? Karena yang berpukul itu orang-orang yang baku kenal itu. Siapa yang tidak kenal dia punya istri? Atau siapa yang tidak kenal suaminya? Jadi kalau suka kenal ya sayang. Tapi kalau kenal dan tidak sayang, lebih baik dia di Polda. Itu dia masalah. Itu hal pertama. Waspadalah. Itu kalau kita kaitkan dengan pesan Bang Nabi. Waspadalah. Kejahatan timbul bukan karena niat pelaku, tapi kejahatan timbul juga karena ada kesempatan. Amin. Maka jangan cari-cari kesempatan juga. Ya, itu pertama, waspadalah. Kedua, kata ini diucapkan 3 kali. 2 pakai kata yang sama, yang satu agak beda. Jangan takut. Jangan takut. Yang terakhir dia bilang jangan khawatir. Tapi persoalannya jangan takut terhadap apa? Jangan takut terhadap siapa? Itu menjadi pertanyaan yang penting. Mereka akan sendiri. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus bilang jangan takut.
Kemudian Yesus berikan kepada mereka beberapa penekanan. Satu, jangan takut terhadap tekanan para penguasa Romawi yang sangat kejam waktu itu. Jangan takut. Tapi yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kamu. Waktu saya renungkan firman ini soal jangan takut, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa kecil. Sebenarnya sederhana saja, tapi saya ingin cerita. Beberapa angkutan kota, siang waktu makan siang, mereka makan di sekitar Oepura situ. Sopir semua di warung itu. Terus datang satu orang mabuk. Ini orang mabuk masuk, dia pegang satu supir pemuka, dia bilang begini, di dunia ini betul takut saat manusia, hanya Tuhan sah. Dia pegang satu lagi, di dunia ini betul takut orang, Tuhan sah. Di dunia ini betul takut orang. Ini supir semua takut dan diam-diam begini. Tapi yang mabuk ini makin berani, makin jago. Dia tidak tahu kalau di belakang dia ada seorang anggota tentara kalau tidak. Badan agak besar dan ada berdiri dan lihat-lihat dia. Ini mabuk terus. Di dunia ini saya tidak takut orang. Tapi tanpa sadar dia injak kaki tentara ini. Waktu dia injak, dia pas mau bilang, di dunia ini betul takut orang. Pas dia balik dia bilang, di dunia ini betul takut orang. Hanya Tuhan saja in om ini. Saudara-saudara, bukan itu ketakutan yang Tuhan maksudkan. Bukan itu. Bukan karena hal yang tidak betul ini lantas orang kemudian membangun ketakutan. Bukan. Tapi oleh karena sesuatu kebenaran, jangan takut. Jangan takut sekali lagi. Kenapa? Karena janji Tuhan, dia menyertai Anda. Dia menyertai engkau. Tidak usah takut. Bahkan ketika dihadapkan pada pengadilan-pengadilan, majelis-majelis, pada penguasa-penguasa, tidak usah takut apa yang akan kamu katakan. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa kalau kami pilih majelis di kampung, beberapa orang akan datang bilang, Bapak, kami ini orang tidak sekolah, Bapak. Betul, sudah itu. Kalau tidak sekolah itu yang betul itu. Supaya tahu terbatas, tidak tahu mau ngomong apa. Dan Tuhan menolong Anda berkata-kata. Roh Kudus diberikan kesempatan untuk turut bekerja di situ. Jangan takut. Tapi berikanlah kesempatan. Tapi jangan takut ini juga tidak bisa dikaitkan dengan yang penting omong sembarang. Yang penting omong. Tidak. Tidak bisa yang penting omong. Ada satu anak SD, dia pulang, dia cerita dia pembapa. Tanya dia pembapa, Bapak, kenapa bahasa Inggris itu tulis lain, dia pembaca lain, dia arti lain? Dia pembapa bilang, maksud lo? Bapak bilang, maksud apa? Dia bilang maksudnya kalau tulis bilang book, baca buku, dia pun arti buku. Dia pembapa bilang, oh sama. Kalau tulis oe pura, baca oe bobo, dia pun arti oe saw. Ini memang asli asal omong. Barani itu bukan berarti asal omong, tapi benar-benar tahu. Bayangkan kalau dia jawab, dia pun anak tulis oe pura, baca oe bobo, dia pun arti oe saw. Ancur itu generasi penerus. Tidak bisa. Tidak bisa sama dengan asal omong. Bicaralah karena sebuah kebenaran. Sekarang, kalau ada seorang perempuan dewasa, seorang laki-laki dewasa yang bukan suami istri, mereka ada di sebuah kamar tertentu. Kita tahu, apakah orang sanggup bicara dalam sebuah kebenaran? Tidak. Banyak yang menginterpretasi. Kenapa? Dong akan bilang begini, siapa tahu dong ada berdoa. Banyak orang tidak melihat, tapi banyak sekali mau bicara. Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan baru bicara. Tidak asal bilang, lo tuh sama-sama tahu. Jangan sampai dia yang biasa begitu di piom orang. Itu juga bahaya itu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan menciptakan manusia punya 2 telinga, 2 mata, tapi hanya 1 mulut? Tidak 2 mata, 2 telinga, 2 mulut, dan seterusnya. Ada banyak jawaban, tapi satu jawaban ini menarik. 2 mata supaya dia 2 kali lihat,
Dua telinga supaya 2 kali dengar, baru omong 1 kali. Dengar ulang-ulang, lihat ulang-ulang, baru omong 1 kali. Tapi banyak orang yang sudah ada mata, sudah ada telinga, tapi mulut 7. Tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tapi bawa omong. Itu tuh orang yang suka tuduh-tuduh orang sembarang. Angkat tangan yang tukang tuduh orang. Tidak ada di sini. Semua pasti 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Pastikan kebenaran. Dan kebenaran itu dilihat, dialami, dirasakan, baru bicara. Kalau tidak bisa. Saya melayani di satu tempat, saya tidak usah sebut itu 6 tempat, nanti tidak bagus. Satu saat saya mau datang ke Kupang, terus dia tanya saya. Ada seorang anak muda tanya, Pak Pendeta mau ke Kupang? Iya. Berapa lama nanti? 3 hari Bapak. Oh baik. Bapak di Kupang tinggal di mana? Kita tinggal di Kelapa Lima situ. Oh Kelapa Lima ya. Deka Baun toh Bapak. Saya mau bilang tidak juga, saya pikir kesian dia. Tapi saya mau bilang tidak juga. Ini orang ini, memang dia butuh melihat 2 kali, mendengar 2 kali, baru omong 1 kali. Itu yang Tuhan ciptakan manusia. Supaya jangan lebih banyak omong, tanpa melihat dan merasakan. Saksi orang yang melihat, mengalami, merasakan, baru bicara. Berdasarkan itu jangan takut. Jangan takut. Biasa kita takut, dia kan tidak tahu apa-apa. Makanya dulu waktu ketika berkhotbah ini saya bilang begini. Ketika saya mau bawa sejumlah anak muda ke Pulau Dana, Pulau Selatan di Sabu, datang beberapa nelayan. Pak Pendeta, di Pulau Dana itu kita tidur di pantai, sadar kita sudah dalam laut. Kok? Iya, lu pernah pergi? Tidak. Karena dia mau jadi saksi. Tidak bisa. Itu dia tidak bisa mempertahankan apa. Jadilah saksi, melihat, mengalami, merasakan, baru bicara. Yang kedua, jangan takut terhadap pekabaran Injil yang akan terus meluas. Yesus menjaminkan itu. Banyak orang khawatir sekali bagaimana kekristenan bisa jalan, termasuk murid-murid. Apalagi Yesus nanti tidak ada bersama-sama. Yesus bilang tidak usah takut, sebab tidak akan ada yang tersembunyi. Bahkan apa yang kamu bicara dalam gelap akan dikatakan di dalam terang. Bahkan apa yang kamu dengar hanya dari sebuah bisikan akan dibicarakan dari atas atap rumah dan didengar oleh semua orang. Tidak usah takut. Kenapa? Pekerjaan pekabaran Injil itu milik Tuhan. Kenapa kemudian ini menjadi bagian pemberitaan saya hari ini? Kita ada dalam sebuah negara di mana kekristenan tidak bisa berkembang dengan baik di daerah-daerah minor. Sulit. Tekanan begitu kuat. Tapi ini bukan terjadi hari ini. Jauh sebelum hari ini. Ketika kekristenan ada, tekanan itu ada. Sangat kuat, bahkan lebih parah dari tekanan hari-hari ini. Tapi di dalam kekristenan kemudian muncullah kalimat ini. Makin dibakar, makin merambat. Kenapa? Itulah pekerjaan Tuhan. Tidak usah takut. Beberapa orang bilang kita perang bela Tuhan. Tidak boleh. Tuhan tidak perlu dibela. Dia bisa membela dirinya sendiri. Tidak ada orang berperang bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kalau ada orang mau berperang, berperanglah bagi diri sendiri. Karena musuh yang paling besar tidak ada di luar sana. Musuh yang paling besar ada di dalam diri. Banyak orang sibuk urus orang lain, padahal urus diri sendiri tidak bisa. Lebih baik sibuk urus diri sendiri. Kenapa? Karena musuh yang terbesar ada di situ. Saya mendampingi banyak sekali persekutuan doa. Di Gemit ini ada kurang lebih 5.000. Datang beberapa hamba Tuhan, saya bilang kepada mereka begini. Setan ini kalau dengar kita usir dia, doa sekali dia langsung lari. Setan takut lihat kita pemuka. Apakah kita pemuka lebih jahat dari setan? Saya tidak tahu. Tapi belum pernah ada hamba Tuhan datang kepada saya bilang, Pak Pendeta, tolong berdoa kok kasih hilang ini setan kepala batu di bepo otak kok. Tidak ada. Setan yang di luar kita berusaha untuk singkirkan, tapi setan yang di dalam diri kita kasih makan dia subur, gemuk, bertambah besar dan terus berkembang. Ini masalah. Berperanglah bagi diri. Jangan berperang bagi Tuhan. Karena Tuhan mampu membela dirinya sendiri. Nats pembimbing tadi dikatakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya Yesus ingin katakan hal yang sederhana.
Bukan dia tidak mampu untuk memberi penjelasan bagi mereka waktu itu. Bukan dia tidak mampu menyingkir dari penderitaan itu. Tapi tugas utama dia dan bagi orang-orang yang mengikut dia hanya satu, ampunilah. Konsekuensi dari tugas itulah ampuni. Melupakan masalah itu bukan mengampuni. Kalau saya dan Bapak ini ada masalah, 3 tahun kemudian kita ketemu, satu orang dia tanya, "Karena dan Bapak itu pun masalah?" Saya lupa tuh, sudah. Melupakan masalah bukan mengampuni. Ampuni itu jalannya sendiri. Ampuni itu sama kayak luka, bikin luka baru, sakit minta ampun. Tapi ampuni sebuah kewajiban, bukan melupakan masalah. Dan banyak orang cenderung melupakan masalah dan bukan mengampuni. Banyak kali kita ada dalam persoalan di rumah dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, dengan semua orang, dan kita cenderung melupakan masalah dan bukan mengampuni. Ada masalah, sudah, mari kau tempi makan si ibabe, sudah aman sudah. Besok-besok bakalai dong korek ulang lah masalah itu. Terus kenapa kau hidup hanya dan bakalai begini sah? Bukan, Anda belum mengampuni. Dan mengampuni itu susah. Tapi ketika Anda susah, Anda baru susah. Yesus sampai mati malah. Ampunilah. Siapa di sini yang tidak ada masalah dengan orang lain? Atau balik pertanyaannya, siapa di sini yang ada masalah dengan orang lain? Siapa di sini yang tidak tahu ada masalah kok tidak dengan orang lain? Tapi kalau ada masalah, ampunilah. Itu bagian terpenting dari menyelesaikan masalah. Tidak usah khawatir. Jangan takut. Itu kedua. Ketiga, jangan takut sekalipun kamu orang-orang kecil. Mereka hanya nelayan-nelayan kecil dari Galilea. Tapi Yesus bilang tidak usah takut. Karena buah pekerjaan mereka kita alami sekarang. Mereka hanya orang-orang kecil di Galilea. Sangat kecil. Dan Yesus bilang tidak usah takut. Bahkan contoh yang Yesus bangun ini begitu luar biasa. Burung pipit 5 ekor dijual 2 duit. Duit itu mata uang kecil di waktu itu. Mata uang itu kira-kira sebesar 1/16 dari 1 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah untuk buruh 1 hari pada zaman perjanjian baru. Itu burung sangat murah kasihan itu burung Hanya 2 duit itu. Burung murah sekali. Tapi itu saja Tuhan tidak lupakan. Dia memberi penegasan, kamu lebih hebat dari burung-burung itu. Dan kehebatan kamu Yesus catat. Bahkan rambut-rambut di kepalamu terhitung semuanya. Saya punya itu bisa dihitung. Kita pun semua dihitung oleh Tuhan. Itu yang luar biasa. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dan menolong. Walaupun kamu orang-orang kecil. Kadang-kadang kita sulit betul hanya karena kita orang kecil. Orang terbatas. Orang yang tidak mampu. Orang yang terbatas dalam pendidikan, dalam dana, dalam segala sesuatu. Kita terbatas supaya kita belajar melihat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Sebab kalau Tuhan sudah tidak lagi kita perlukan pada saat kita merasa semua telah dicukupi. Semua sudah beres kan, banyak orang lupa berdoa toh. Maka biar agak kurang-kurang sedikit supaya dia tahu berdoa sedikit. Kalau semua supas mau berdoa bintang. Saya bertemu dengan beberapa sahabat di mana ketika kami di kampung teman-teman berdoa cari dana 500.000, mereka doa setengah mati. Terus sahabat bilang 500.000 saya berdoa. 500.000 itu kan tinggal angkat kasih. Beberapa orang melihat tidak terlalu penting. Soalnya tidak ada di situ. Soalnya adalah bagaimana orang merasa terbatas sekarang dan bersandar kepada Tuhan. Itu menjadi jauh lebih penting. Tidak usah takut hanya karena kamu orang-orang kecil. Kenapa? Yang keempat ini mengatakan jangan takut. Kalau begitu, jangan takut kalau kamu ada dalam masalah apapun. Masalah di rumah, masalah di gereja, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah apapun, jangan takut. Kenapa? Masalah bukan masalah. Cara mengatasi masalah yang biasa jadi masalah. Putus cinta itu masalah atau tidak? Masalah. Tapi kalau minum baygon, masalah juga itu. Di dunia ini siapa yang tidak ada masalah? Semua orang punya masalah.
Berarti sembunyi dimanapun di kolong langit ini tetap ada masalah. Tapi cara mengatasi masalahnya itu yang biasa jadi masalah. Lalu apa yang ditawarkan Yesus? Saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Pak Mario Teguh. Dia bilang begini, manusia disiapkan oleh Tuhan untuk terbang tinggi ke angkasa, untuk semakin jauh ke depan. Maka ketika orang ada masalah, maka masalah itu kira-kira begini. Masalah adalah Anda ditarik sedikit di belakang supaya dilemparkan lebih jauh ke depan. Masalah itu adalah Anda ditekan sedikit ke bawah supaya Anda dilambungkan makin tinggi ke atas. Maka ketika Anda ada dalam masalah, berdoalah kepada Tuhanmu. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Tuhan berikan buat saya. Tapi karena ini masalah sangat berat, minta maaf Tuhan karena saya pemuka agak asam sedikit dan tidak bisa senyum. Bersyukur karena masalah yang didapat. Kita tidak pernah diajarkan untuk menghindar dari masalah. Tidak, berhadapan dengan masalah. Ada satu lagu dulu, kita tahu lagu itu. Tak pernah Tuhan janji lautan tenang. Nama laut itu harus ada gelombang. Kalau laut yang tidak ada gelombang itu nama aqua. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Tapi dia menjanjikan memberikan kekuatan ketika orang ada dalam masalah. Maka berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Terima kasih. Tapi karena dia rasa pahit, Tuhan minta maaf, bet pemuka agak asam sedikit. Bet pakai menangis sedikit. Selesaikan. Itulah masalah. Jangan mau yang manis-manis saja. Ya. Sebab apa? Gula-gula dapat merusak gigi, tapi daun papaya dapat menyembuhkan penyakit malaria. Benarlah apa kata pepatah dulu. Yang manis jangan cepat-cepat ditelan, tapi yang pahit juga jangan cepat-cepat dibuang. Tahan sah, cocok gumuk. Tahan. Ya, makanya kita tiap minggu menyanyi tahanlah dan berjuang terus. Kadang-kadang dong tanya, Pak ini mau berjuang sampai kapan ini? Pokoknya berjuang saja. Ya, itu. Berikut. Masih ada 5 ini. Tidak, semua habis ini. Saya takut jangan sampai khotbah terlalu lama, sebentar dong pulang. Lu rugi son pergi gereja. Kenapa? Pendeta pu khotbah. Kok iya? Khotbah bila apa? Tahu? Nah, itu juga bahaya itu. Oke. Yang ketiga, tadi yang kelima itu dari bagian yang kedua, sekarang yang ketiga. Pertama waspadalah, yang kedua jangan takut, dan sekarang yang ketiga larangan. Larangan. 1, dilarang menyangkal nama Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, nanti dia disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Maka dilarang menyangkal nama Tuhan. Atas nama apapun, atas nama dagang, atas nama cinta, atas nama kasih sayang, dilarang menyangkal nama Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya orang terus percaya pada Tuhan. Jangan bergerak sedikit menyangkal. Waktu mau CD, waktu mau menikah, pakai menangis baru syuting lagi di sini. Tapi di situ dia menyangkal nomor 1. Ini manusia ini butuh berobat ini. Ya, dilarang menyangkal nama Tuhan dalam situasi apapun. Tidak bisa masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam hilang, tidak bisa. Dilarang menyangkal. Terus dia kasih naik sedikit. Dilarang menghujat Roh Kudus. Dilarang menghujat Roh Kudus. Tentang anak manusia kalau ada yang salah diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dia maksud apa? Sebenarnya sederhana. Banyak orang tidak tinggal sesaman dengan Tuhan Yesus. Tidak tinggal. Saya itu tidak pernah tinggal dengan Tuhan Yesus sama. Jadi kalau ada omong tak salah tentang Tuhan, itu hari Tuhan pun pacar nama siapa? Itu kan mungkin omong tak salah ya. Ya kok kita tidak pernah hidup sama-sama dengan Yesus. Ya itu masih diterima. Tapi menghujat Roh Kudus bahaya. Kenapa?
Siapa yang menghujat Roh Kudus, tandanya Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Kebenaran tidak ada dalam diri. Dan orang yang tidak ada kebenaran di dalam dirinya, bagaimana bisa dia diampuni? Sebab doa kita diajarkan oleh Yesus. Contoh, ampunilah seperti saya juga telah mengampuni. Kan begitu. Kalau Anda ingin diampuni, ampunilah. Dan yang membuat Anda mampu melakukan itu adalah Roh Kudus di dalam diri. Maka orang yang tidak ada roh di dalam hidupnya, bagaimana dia akan mengatakan yang benar tentang roh? Dia pasti terus akan hidup dalam kesalahan. Dia tidak mungkin dituntun oleh roh. Dan kalau tidak dituntun oleh roh, bagaimana dia mendapat pengampunan? Dia terlalu banyak menyerahkan dirinya bukan kepada roh. Kita tidak lagi satu samaan dengan Yesus. Tapi roh ini yang dijanjikan Tuhan sebagai penghibur, pendukung, penolong bagi setiap orang. Dan Roh Kudus tidak ajar orang memaki. Apalagi kalau memaki dan ada pendeta, pas maki habis, ampun Bapak. Ini hanya di mulut saya, di hati tidak Bapak. Omong kosong. Karena apa yang keluar itu gambaran dari isi hati. Tidak bisa. Maka hiduplah di dalam roh. Saudara-saudara, kalimat ini menjadi penting. Apakah gereja menyiapkan roh? Sehingga orang pindah satu gereja ke satu gereja ke satu gereja untuk mencari roh? Tidak. Bagaimana kita menilai adanya roh? Gampang sekali. Kalau roh ada di dalam seseorang, maka buah-buah roh itu muncul dari orang-orang itu. Anda buka Galatia 5 ayat 22-23. Roh Kudus ada, maka buah-buah roh pasti ada di dalam hidup orang itu. Kasih, sukacita, kasih Ini semua pasti mengasihi mengasihi semua. Kalau belum mengasihi, biar tiap hari dia menyanyi, mari kita bersukaria. Belum tentu. Mulailah dengan mengasihi. Tanda roh ada. Sukacita. Sukacita itu artinya orang lihat dia orang senang kan, dia pemuka. Memang muka sederhana tetapi senyum terus. Dan itu baik. Tapi kalau lihat dia sama kayak baru makan limun asam 2 buah. Kesian itu muka Muka asam terus tuh kesian. Kesabaran. Sabar. Saya suka video tadi. Sabar urusin orang tua dong. Busuk-busuk dulu. Son ada mantan orang tua Son ada mantan pacar ada, mantan bos ada, mantan orang tua tidak ada. Orang tua tuh, ya dia sudah tuh sabar. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemah dan lembut, dan digabung kelemah lembutan. Banyak kali kami yang orang timur ini tidak bisa lemah lembut. Kami sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya begini. Artinya ketika sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Susaki setengah mati dulu baru dia panggil ibu itu, mama tolong. Tapi kalau dia ada sehat-sehat, boy mama, dia tahu itu lembut-lembutnya. Maka kami selalu pisahkan lemah sendiri dan lembut di tempat. Tidak bisa satu paket itu, lemah lembut, penguasaan diri dan seterusnya. Itu tanda roh ada di dalam dirinya. Makin terbukalah sekarang. Hidup di dalam gereja sekalipun, berkata-kata tentang Tuhan sekalipun, belum tentu membuka diri ini dituntun oleh roh. Karena buah-buah yang dihasilkan menentukan siapa yang ada di dalam diri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Komisi Bapak